Raenda, dan saat ini saya masih dalam perjalanan menuju ke titik kumpul tim kuasa hukum Saka Tatal. Bu Titin, kita lanjutkan kembali perbincangan kita yang tadi. Saka, boleh diperlihatkan luka yang sampai saat ini masih ada atau bekas lukanya? Baik, Saka pada saat itu berusia 15 tahun, berapa hari dilakukan intimidasi itu supaya Saka mengaku atau di mana aja? Hampir 1 minggu. Selama 1 minggu, setiap hari? Setiap hari. Muka kayak apa? Ya muka tuh udah nggak kelihatan. Muka tuh memar semua, biru semua. Oke. Seperti yang sudah foto-foto yang sudah tersebar begitu ya, Saka ya? Oke. Saka pada saat itu dalam 7 hari Saka terpaksa mengaku di hari keberapa? Kalau itu Saka lupa, nggak inget. Oke, Saka lupa. Saka, apakah Saka ada dendam, rasa marah sampai dengan saat ini terhadap pelaku intimidasi dan juga kekerasan terhadap Saka pada saat itu? Ya bukannya Saka dendam ya, cuma Saka mengingatkan aja. Jangan ada lagi yang sewenang-wenang lah. Ini kan katanya negara hukum. Iya. Tapi orang-orangnya kayak orang gak ngerti hukum. Oke, baik. Ibu, saya melihat Saka ini baru kenal 3 hari, tapi Saka ini sudah ada bayangan mengenai hukum di Indonesia dan juga banyak belajar dari kasus dirinya dan juga ibu begitu ya, Bu ya. Harapannya tuh apa, Bu, setelah ini, setelah sidang PK-nya, kalau andai kata diterima begitu, rasanya apa yang patut didapatkan oleh Saka atau ganti rugi baik psikologis ataupun juga material? Ya kalau saya sih, kalau sidang PK tidak diterima, apakah bisa gitu dalam kondisi yang sudah semakin terbuka seperti ini dengan banyaknya fakta-fakta baru, yaitu pengakuan-pengakuan yang muncul dan itu kita hadirkan di persidangan, masa tidak dikabulkan dengan kondisi seperti ini. Tetapi kedepannya apa yang akan dilakukan Saka sampai hari ini, kami berpikir Saka harus direhabilitasi nama baiknya. Karena apa? Walaupun dia sudah bebas, tetapi predikat mantan napi itu masih melekat. Kalau dia itu yang sedang diperjuangkan. Kalau dia kan harus memiliki masa depannya, dia harus menikah, memiliki anak. Sementara dia tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan. Dia harus punya masa depan yang baik, pekerjaan yang lebih baik gitu. Jadi itu. Kalau masalah hal-hal lainnya saya belum berpikir lah. Keluarga juga tidak berpikir seperti itu. Baik, Ibu. Yang penting PK dikabulkan, predikat mantan narapidana hilang dari Saka. Dihapuskan begitu ya, Bu ya. Baik, pemirsa, kita sudah sampai di titik kumpul penginapan dari kuasa hukum Saka Tatal. Ibu, mari kita bersama-sama turun. Silahkan, Bu Titin, Saka. Di penginapan untuk kuasa hukum Saka Tatal. Oke, Saka, intinya hari ini Saka tetap semangat ya? Ya, tetap optimis. Tetap optimis ya di hari terakhir ini. Dan pemirsa, tadi seperti yang sudah Saka sampaikan, bahwasanya dirinya berharap ini kasus Saka menjadi pembelajaran untuk semuanya. Dan ini dia, sudah ada kuasa hukum dari Saka Tatal, ada Mas Farhad Amar. Kita akan mencoba untuk berbincang. Mas Farhad, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Mas Farhad, mohon izin kita berbincang sebentar, Mas Farhad. Iya, silakan Mas Farhad. Oke. Mas Farhad, kemarin sudah ada 5 ahli yang sudah memperkuat Novum. Hari ini akan ada Profesor Muzakir selaku ahli hukum pidana. Saya dengan kerendahan hati, saya nggak merasa dengan banyaknya ahli yang pintar-pintar, hebat-hebat itu saya menguat. Tapi dengan banyaknya ahli-ahli, ya mereka yang melemah gitu dan mengalah. Saya berharap semua tim lawyer yang di pihak sana supaya angkat tangan aja. Saka sini. Oke. Saka mungkin boleh bergabung bersama Mas Farhad, silakan. Ya. Ayo Bu Titin, semua kumpul sini aja, lawyer. Ya, pemirsa, ini Saka bersama dengan tim kuasa hukum dari Saka yang dipimpin oleh Mas Farhad. Mas Farhad, kemarin juga kami lihat di 2 hari kemarin Mas Farhad juga sempat meneteskan air mata begitu mendengar kesaksian dari Aldi, sepupunya Saka begitu. Apa yang Anda rasakan dan bagaimana sebetulnya proses hukum yang berjalan, terutama Saka ini merupakan anak di bawah umur pada saat itu? Awalnya saya berpikir bahwa hanya saya menangis, tapi ternyata satu ruang sidang dan seluruh tim juga menangis. Bahkan saya dapat kabar Indonesia yang menonton juga menangis gitu. Nah, kemudian orang-orang yang menonton saya menangis juga akan menangis berulang-ulang kali gitu. Ibu saya juga mengatakan dia ikut menangis karena mengetahui
kejadian dari fakta saksi langsung oleh Saka gitu ya. Akhirnya melihat si Aldi, kemudian mereka terus mendukung agar terus berjuang. Khususnya kenapa saya sangat puas dengan kesaksian kemarin itu ya, terutama Reza Indragiri, kemudian ada Pak Asmi, Pak Yongki, itu semua betul-betul kita melihat bicara secara keilmuan aja gitu, bahwa mereka termasuk jaksa penuntut umum tidak bisa membuktikan atau menghadirkan alat bukti yang saintifik. Jadi kalau lawyer-lawyer berdebat ya, lawyer-lawyer selebritis, lawyer-lawyer medsos berdebat, saya pikir mereka ini hebat-hebat gitu. Tapi setelah saya lihat, mereka hanya mengatakan ini pembunuhan, ini luka, ini patah gitu. Mereka tidak mengerti. Lu ngomong siapa? Bedakan antara Eki dan Vina. Kalau bicara dengan Eki, lukanya berbeda, Vina berbeda. Katanya ada pendarahan, itu pemerkosaan loh. Dokter visum aja tidak mengatakan ada pemerkosaan. Kalau memang ada dalam waktu 12 menit ada 11 orang yang memperkosa secara bergiliran, berarti banyak darah. Bukan hanya darah yang ada sempurna, dan mana ada sih pemerkosa dengan sopan menurunkan cuma 30 pentis celananya, kemudian digilir 11 orang, kemudian dimasukin lagi, ditaruh pembalut gitu kan. Kemudian itu turut, kemudian datang Suroto, lihat Suroto itu bohong. Ya, jadi Suroto kamu udah nggak usah ngomong apa-apa lagi, dan pengacara-pengacara yang mengatakan ini luka patah, kita udah klarifikasi di saksi ahli forensik bahwa memang hanya benturan yang keras yang bisa mengakibatkan patah, kemudian ada gesekan. Jadi kalau tidak ada tabrakan kecelakaan nggak akan mungkin terjadi luka itu. Mas Farhad, seperti yang disampaikan kemarin bahwasanya kita dapat informasi Ibtu Rudiana awalnya akan hadir, namun ternyata tidak hadir. Bahkan ternyata dari undangan untuk anggota Polresta Cirebon ini juga tidak hadir gitu untuk memberikan kesaksian. Tanggapan Anda seperti apa? Apa yang ingin Anda desak? Kehadiran mereka itu tidak penting lagi bagi saya gitu. Karena mereka tidak mau diadili dan dipermalukan gitu. Mereka pikir semua kebusukan yang mereka tutupi akan tidak tercium. Ternyata terbuka lebar sekarang. Bahwa kesaksian Saka Tatal yang memang mengatakan dia dulu disiksa, diintimidasi, kemudian mereka tidak di lokasi TKP, kemudian bukan pelaku pembunuhan. Sekarang mulai saksi Teguh sudah mencabut, Liga Akbar sudah mencabut, Dede sudah mencabut. Jadi tolonglah, jangan akal-akalan, nakal-nakalan. Minta kepada Polda Metro Jaya jangan lagi disidik perkara itu. Karena Dedi itu dan Teguh maupun Dede dan Liga Akbar sudah mencabut resmi di pengadilan gitu. Jadi tidak usah dipanggil-panggil lagi mereka. Justru sekarang fokus bagaimana kalau bisa disidik itu adalah Rudiana gitu. Nah, kemudian kita buat perintangan penyidikan ini dilakukan oleh mereka gitu. Ya, karena ini sudah melalui tes pengujian, ya memang terasa seperti sidang zaman awalnya gitu. Saya juga kaget. Kenapa memang hakimnya pasif. Hakimnya ini menurut saya masih hakim muda-muda ya, hakim baru-baru. Tapi mereka ini tidak proaktif gitu. Sehingga sayang kalau seorang hakim tidak memanfaatkan, kayak kita menghadirkan Uya ditolak. Padahal Uya Kuya ini kan adalah calon anggota DPR terpilih yang mewawancari seluruhnya, dan dia mendukung untuk proses keadilan bagi Saka Tatal. Baik. Mas Farhad, mohon maaf saya potong. Menurut Anda mengapa banyak orang yang lebih ingin bersaksi ataupun jujur kepada Pak Dedi daripada kepada polisi? Sebenarnya polisi itu tidak minta orang membantu polisi, ada beberapa oknum pengacara yang membantu. Justru polisi saya senang kenapa dia nggak menyiapin pengacara buat Rudiana gitu. Tapi Rudiana ini banyak banget duitnya, nyiapin Hotman Paris, terus 60 pengacara, dari mana duitnya gitu. Jadi saya anggap itu adalah bentuk kegalauan. Saya suka berkomunikasi dengan petinggi Polri dan mereka tidak ada. Mereka mengatakan ya itulah yang kalian perjuangkan, yang penting jangan fitnah. Kita nggak fitnah Pak gitu. Termasuk Pak Kapolri, mungkin dalam waktu dekat kami akan diterima untuk audiensi dengan Kapolri. Oke, baik. Mas Farhad, terima kasih atas informasinya. Kita doakan bersama bahwasanya dengan tim kuasa hukum yang ada pimpin untuk Saka Tatal ini betul-betul bisa membantu Saka untuk novumnya bisa diterima oleh hakim. Baik, terima kasih Mas Farhad. Dan demikian
Pemirsa, perbincangan kami bersama dengan kuasa hukum dari Saka Tatal Farhad Abbas. Sampai dengan saat ini kami masih menunggu untuk menuju ke Pengadilan Negeri Cirebon ketika seluruh kuasa hukum sudah lengkap. Sementara demikian. Baik, terima kasih Camar Henda melaporkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat, dan kita akan tunggu perkembangan selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, jangan kemana-mana, breaking news akan segera kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.